Bismillahirrahmanirrahim. Tentang anjuran zuhud dan qanaah. Khalid bin Ali al-Juhani anhu berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi sesuatu oleh seseorang tanpa meminta dan mengharap sebelumnya, hendaknya jangan menolak pemberian itu. Pemberian itu merupakan rezeki dari Allah Ta'ala yang telah diberikan kepadanya. Riwayat Ahmad, Ibnu Ibn dan Hakim. Khalid bin Ali al-Juhani anhu berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi sesuatu oleh seseorang tanpa meminta dan mengharap sebelumnya, hendaknya jangan menolak pemberian itu. Pemberian itu merupakan rezeki dari Allah Ta'ala yang telah diberikan kepadanya. Riwayat Ahmad, Ibnu Ibn dan Hakim. Keterangan, banyak sekali riwayat yang menyatakan bahwa apabila diberi sesuatu hadiah tanpa meminta dan mengharap sebelumnya, sebaiknya hadiah tersebut diterima. Karena menolaknya sama halnya dengan mengkufuri nikmat Allah SWT. Itulah sebabnya kebanyakan ulama terkemuka mau menerima pemberian, meskipun hati mereka tidak suka menerimanya. Ibnu Umar berkata, pada suatu ketika Rasulullah SAW memberi sesuatu kepada saya. Kemudian saya berkata kepada beliau, ya Rasulullah, berikanlah kepada orang lain yang lebih memerlukan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai Ibnu Umar, engkau harus menerimanya. Apabila datang harta tanpa diminta atau diharapkan, maka ambillah untuk digunakan atau disedekahkan. Dan apabila harta datang tidak dengan sendirinya, maka janganlah engkau tawajuh kepadanya. Anak Ibnu Umar anhuma yakni Salim berkata, karena hadis tersebut ayah saya tidak pernah meminta ataupun mengharapkan pemberian harta dari siapapun. Namun apabila ada orang yang memberikan harta sebagai hadiah dari siapa saja, ia tidak pernah menolaknya. Kisah semacam ini juga terjadi pada Umarhu. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah memberi sesuatu kepada Umarhu, namun ia mengambilkan barang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, mengapa barang ini engkau kembalikan? Wahai Umar, Umar berkata, engkau sendiri yang menasihati saya bahwa yang paling baik adalah tidak mengambil apapun dari siapapun. Mendengar jawaban Umar tersebut, Rasulullah SAW menerangkan maksudnya adalah hendaknya engkau tidak meminta. Apabila memperoleh sesuatu tanpa meminta, maka pemberian tersebut merupakan rezeki dari Allah SWT. Saud Umar, demi Allah, mulai saat ini saya tidak akan meminta kepada siapapun. Dan apabila datang sesuatu tanpa saya harapkan, saya akan menerimanya. Pada suatu ketika Abdullah bin Amr mengirim seorang utusan untuk memberikan uang dari dan pakaian kepada Aisyah sambil mengembalikan barang tersebut. Aisyah berkata, aku tidak bisa menerima pemberian dari orang lain. Ketika utusan tersebut beranjak pulang, Aisyah memanggilnya dan ia mengambil pemberian tersebut seraya berkata, aku teringat ketika Rasulullah SAW bersabda, hai Aisyah, apabila datang hadiah tanpa engkau harapkan, maka ambillah. Pemberian itu adalah rezeki dari Allah Ta'ala yang diberikan kepadamu. Barangkali kejadian tersebut terjadi pada masa permulaan. Karena setelah kejadian tersebut, banyak kisah yang menyebutkan bahwa banyak sahabat yang memberinya hadiah. Dan ia juga menerima hadiah tersebut untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Pada suatu ketika, Wasil bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai tidak dibolehkannya meminta-minta. Rasulullah SAW menjawab, iya, aku pernah mengatakan tentang meminta. Akan tetapi apabila harta datang tanpa diminta, maka terimalah harta tersebut. Karena harta tersebut adalah rezeki dari Allah Ta'ala. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa diberi harta tanpa memintanya, maka terimalah harta tersebut. Itu adalah rezeki dari Allah SWT. Abdullah bin Umar juga berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapat rezeki tanpa memintanya, sebaiknya rezeki tersebut diambil dan dipergunakan untuk keperluannya. Seandainya dirinya tidak memerlukannya, maka berikanlah harta tersebut kepada orang lain yang lebih memerlukannya. Abdullah putra Imam Ahmad rahmatullah bertanya kepada ayahnya, apakah yang dimaksud mengharapkan itu? Imam Ahmad rahmatullah menjawab, apabila di dalam hati kita terdapat perasaan, mudah-mudahan fulan memberi sesuatu atau mengirim sesuatu kepadaku. Makna israf adalah mengintai, dan makna israfun nafs ialah nafsu yang selalu mengintai. Imam Ahmad rahmatullah berkata bahwa israfun nafs adalah jika di dalam hati seorang terdapat suatu keinginan yang tersembunyi. Mudah-mudahan fulan memberi sesuatu kepadaku dan mudah-mudahan aku mendapatkannya. Oleh karena itu para ulama pada umumnya menyebut sifat tersebut sebagai sifat tamak dan rakus. Allamah Aini rahmatullah berkata bahwa israfun nafs ialah suatu keinginan yang amat sangat. Sebagian ulama mengatakan bahwa israfun nafs ialah memberi sesuatu dengan terpaksa. Imam Ghazali rahmatullah telah menjelaskan bahwa dalam adab menerima sesuatu yang tanpa diminta sebenarnya meliputi 3 bagian yang harus diperhatikan, yakni harta, keinginan orang yang memberi, dan keinginan orang yang diberi. Apabila harta yang diberikan tersebut haram atau meragukan, pemberian tersebut harus ditolak. Apabila ada seorang yang memberi sesuatu, sebaiknya kita memperhatikan mengapa orang tersebut memberi sesuatu dan dengan niat apa yang memberi. Sehubungan dengan pemberian, ada berapa macam niat seseorang dalam memberi sesuatu. Ada di antara mereka yang memberi sesuai dengan niat menyenangkan orang lain. Ada pula di antara mereka yang niatnya adalah bersedekah. Ada orang yang memberi dengan niat agar terkenal. Ada orang yang memberi dengan niat agar menjadi contoh. Dan ada pula orang yang memberi dengan niat buruk, sebagaimana akan dijelaskan. Pemberian dilakukan dengan niat untuk menyenangkan orang lain, yakni untuk memberi hadiah, maka menerima pemberian seperti itu sunnah. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa hukum menerima hadiah adalah sunnah, dengan syarat bahwa orang yang menerimanya tidak terbebani untuk mengembalikannya. Bila ada rasa terbebani, maka menolak pemberian seperti itu diperbolehkan. Seandainya pemberiannya tersebut berupa barang yang berjumlah banyak sehingga orang yang menerima merasa terbebani, maka mengambil sebagian saja diperbolehkan, sedangkan sebagian barang yang lain dikembalikan kepada orang yang memberi. Apa saja kan, mudah-mudahan diberi Allah Taala untuk yang paham. Amin.